untuk pertemuan yang keempat. Nah, tanpa lama-lama, mari langsung kita masuk ke sesi yang sangat penting, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Bu Juliati. Pada Bu Juliati kami persilahkan. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini cuacanya cerah ya. Tidak seperti hari kemarin. Pagi-pagi sudah hujan ya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang luar biasa ini. Dan semoga dengan berkumpulnya kita di tempat ini dapat memberikan sebuah manfaat untuk kita semuanya kan. Lebih dahulu saya perkenalkan diri saya, nama saya Juliati. Saya salah satu dosen di PGSD Universitas Samudra. Tujuan kita pagi hari ini yaitu ingin memberi sebuah pengetahuan ya, sharing lah kita di sini ya, tentang nilai-nilai dalam Peayun Ane ya, atau kalau misalnya dalam bahasa Acehnya itu disebut, ada yang tahu? Nilai-nilai ayun anak dalam bahasa Acehnya ada, atau mungkin ada orang Aceh di sini. Ya, apa namanya? Aceh mana kamu? Aceh Timur. Aceh Timur ya. Kalau di Aceh Timur apa namanya? Kalau misalnya peayun anak itu atau mengayunkan anak, apa disebut dalam bahasa Aceh selain daripada peayun anak? Peayun anak juga. Peayun anak juga. Ada nggak sesuatu hal yang dilantunkan dalam melakukan peayun anak itu? Salawat itu. Oh, salawat. Bisa dikasih ini? Enggak ada. Enggak ada, Bu. Ditanya Ini saya tanpa menggunakan ini. Enggak bisa, Bu. Oh gitu ya. Oh. Apa tadi? Kalau di Aceh Timur itu tetap namanya peayun anak, Bu. Terus waktu diayunin anak itu ibu-ibu tuh sering sholawat gitu, Bu. Oh, diselawatin. Ya, mungkin kalau misalnya dari daerah lain ada? Ada tidak? Selain daripada orang Aceh mungkin ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu? Kalian waktu kecil atau misalnya ada adik kalian ketika misalnya mau ditidurkan, kebiasaan orang tua kalian atau saudara kalian atau kakak kalian atau kalian sendiri biasanya seperti apa gitu? Ada? Boleh satu orang mungkin mewakili? Ada? Yang di ujung? Boleh berdiri ke sini, maju ke depan biar lebih enak. Oh, udah ada yang fokus ya. Tolong dah. Ya. Apa biasanya kebiasaan? Jadi kalau di daerah saya, Bu, kan kalau di bahasa Aceh itu peayun anu. Iya. Kalau di daerah saya tuh munimang anak. Menimang anak. Munimang anak. Iya. Kamu dari daerah mana? Dari daerah Aceh Tengah. Oh, Aceh Tengah. Depan Oke. Baik. Kalau misalnya dari yang asalnya mungkin dari Melayu ada? Orang Melayu ada? Orang Melayu bagaimana kebiasaannya? Ke depan boleh, Kak? Kita ke depan aja ya kalau misalnya mau menjelaskannya atau menceritakan sesuatu ya.
Kalau di daerah saya kan Bu, memang kegiatannya sama seperti mengayunkan anak, namanya juga mengayunkan gitu Bu. Kegiatannya kayak memberikan salawat kepada anak, doa gitu Bu. Oh ya. Berarti apa namanya, dari daerah lain juga ada ya kegiatan mengayunkan anak atau menidurkan anak ya. Enggak yang ini atau mungkin ada yang versi Nina Bobo. Ada enggak? Enggak ada. Oh, berarti belum masuk ke zaman kalian gitu ya. Yang Nina Bobo ya. Karena kita lihat di TV-TV kan Nina Bobo kan begitu kan cara menidurkannya kan? Bisa. Kurang besar. Ya, kita di sini akan menjelaskan sedikit tentang nilai-nilai dalam Payan Ane ini atau yang disebut dengan Doda Idi ya. Nah, yang kita tahu ya kan, Aceh ini kan memang banyak sekali kebudayaan-kebudayaannya ya kan. Ada yang tahu apa saja kebudayaan Aceh dari segi misalnya musiknya, tariannya misalnya gitu. Apa saja yang kalian ketahui tentang tarian Aceh? Ranu Lampuan, apalagi? Sedati, apalagi? Saman. Kalau misalnya daripada tarian-tariannya selain daripada itu kalian tahu? Itu termasuk dalam tarian juga ya kan? Selain daripada unsur tariannya, ada nggak kalian tahu? Apa aja yang kalian tahu tentang daerah Aceh ini? Kan kalian sudah berapa lama di Aceh? Dari lahir. Enggak, mungkin yang dari luar udah berapa lama di Aceh? Apa yang kalian ketahui tentang daerah Aceh tersebut? Ya, 3 Apa? tahun di Aceh. Ngapain Mungkin yang di belakang ada yang tahu? Ada? Udah pernah belajar tentang kebudayaan Aceh? Hah? Tidak ada yang tahu, mungkin dari makanannya? Oh iya, sayur pli, timpan. Iya. Nah, dan masih banyak hal-hal yang lainnya yang ada di Aceh ya. Saya rasa pun di tempat kalian juga banyak juga hal-hal keunikan dari daerah kalian masing-masing ya. Nah, sekarang kita membahas tentang Aceh karena Aceh ini memang daerah yang kaya akan sejarah dan kebudayaannya. Jadi setidaknya banyak kegiatan-kegiatan sejarah dan budaya penting yang menjadi sebuah kearifan lokal ya, termasuk yang seperti timpan itu juga termasuk bagian daripada kearifan lokal dari segi makanannya ya kan, dari tariannya juga ada, dari tutur katanya gitu ya kan. Aceh juga termasuk banyak bahasanya ya kan. Dan di Aceh ini salah satunya kalau kita bahas masalah kesastranya juga ada beberapa seperti pantun Aceh seperti itu ya kan. Ada juga semapa, apalagi meratuh ya, didong, apalagi ya. Yang ingin kita jelaskan di pagi hari ini, Doda Idi ini juga bagian daripada kebudayaan Aceh. Ya kan, ini juga termasuk kalau sekarang ini kearifan lokalnya gitu ya kan, orang Aceh gitu.
Nah, kenapa Doda Idi ini apa namanya pada zaman dahulu ini apa namanya cukup menjadi sebuah kebiasaan orang Aceh ya kan? Karena memang yang kita ketahui ya kan bahwa Islam ini kalau kita kaitkan dalam ranah agama, Islam dibawa ke Aceh ini dengan berbagai cara ya kan. Nah, salah satunya yaitu melalui perkawinan ya. Jadi Islam ini hadir salah satunya melalui sebuah perkawinan gitu antara suku tertentu dengan suku Aceh gitu ya kan. Maka muncullah agama Islam di sini. Nah, jadi karena terjadi perkawinan antara kedua suku ini, maka lahirlah anak ya, keturunan selanjutnya gitu ya kan. Nah, di sini juga orang zaman dahulu mengkaitkan nilai-nilai agamanya melalui sebuah kebiasaan yang bernuansa Islami yaitu ya. Salah satunya yaitu dengan hal yang diistilahkan dengan metode yang ringannya yaitu dengan menggunakan syair Doda Idi ini ya kan. Nah, di sini dikatakan bahwa Doda Idi ini merupakan kalau dalam bahasa Indonesianya menina bobokan. Ya, menina bobokan. Ini kalau misalnya diartikan dalam bahasa Indonesia. Oh, sorry. Nah, di sini dikatakan bahwa Doda Idi ini berasal dari bahasa Aceh. Mungkin ada dari bahasa-bahasa yang lain yang sama, tidak ada ya? Tidak ada ya, beda-beda ya. Ya, Doda Idi ini merupakan dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi atau Doda merupakan pedoda. Nah, ya kan? Pedoda ini berarti bergoyang dia. Ya, bergoyang dia. Nah, sedangkan Idi ini atau Dodi, ada yang namanya Dodi di sini? Tidak ada ya kan? Nah, Dodi ini berarti berayun. Ya. Makanya diistilahkan dengan Doda Idi. Nah, Doda Idi ini merupakan salah satu upaya ya kan, upaya seorang seorang ibu atau orang tua dalam menidurkan anaknya gitu ya kan, supaya anaknya itu tertidur dengan nyenyak, maka dilantunkanlah syair-syair dalam bahasa Aceh gitu ya kan. Pernah nggak kalian mendapatkan kalau misalnya kalian pergi ke salah satu daerah Aceh, kalian masih mendapatkan nggak orang-orang yang mengayunkan anaknya dengan lantunan-lantunan yang mengarah ke Islami gitu? Pernah mendengar? Ada? Pernah nggak? Pernah. Di daerah mana? Kamu pernah pergi ke daerah mana? Itu saya undangan Bu. Iya. Ke Pantan Labu. Oh, daerah Pantan Labu, Aceh Utara. Iya. Singgah ke rumah saudara. Dia punya anak lagi. Iya. Dia kan pakai bahasa Aceh gitu. Jadi dinyanyikannya pakai bahasa Aceh. Kalau yang lain mungkin teman-teman ada? Ada? Tidak? Oh, berarti cukup mewakili ya salah satu dari kawan kita ya kan? Nah, memang dalam melakukan Doda ini di sini diperlukan beberapa alat seperti kain sarung ya kan, atau kalau dalam bahasa Acehnya ijakrong. Tahu kan kain sarung? Jadi itu salah satunya ijakrong atau kain sarung. Ada tali ya kan untuk diikat ya kan. Terus ada kalau dulu kan nggak ada yang model besi itu ya, mungkin dari kayu juga bisa dibuat untuk sebagai
ini yang kita bilang tempat penyanggah ya antara kedua kain yang kayak ini seperti ini ya kan. Jadi diikat kain atau misalnya boleh juga tidak menggunakan kain, hanya menggunakan tali ya kan. Tali dilenggungkan begini, diikat di ke ujung tali. Di kedua ujung tali tersebut kain. Kalau yang model seperti itu biasanya diikat lebih ke kain carik ya, kain panjang. Kalau misalnya kain sarung itu dia ada penyanggahnya. Maka lebih praktis dia untuk membuat sebuah ayunan tersebut ya. Jadi sesimpel itulah orang zaman dahulu membuat sebuah ayunan gitu. Jadi nggak seperti sekarang kan lebih berbeda lagi ya dalam ayunan tersebut gitu. Nah, di sini juga kita dapat melihat bahwa syair-syair Doda Idi ini membutuhkan kerjasama atau kolaborasi antara si anak dengan si ibu ya kan. Kalau misalnya tidak terjadi kedua hal tersebut, maka tidak akan menjadi sebuah lantunan syair Doda Idinya ya kan. Karena memang Doda Idi ini memang diterapkan ketika menidurkan seorang anak seperti itu ya kan. Nah, dalam di sini kan dalam berdoda Idi ini dia tidak sekedar ibaratnya ya udah kita ayunkan saja anaknya, yang penting dia tidur, enggak, tapi dia punya salah satu nasihat gitu ya kan untuk seorang anak pada saat mengayunkan anak tersebut gitu. Makanya orang-orang zaman dahulu itu cukup membiasakan anaknya itu mulai dari ayunan itu atau buayan lah ya kan. Itu mengajarkan memang hal-hal yang berbau tentang agama gitu. Ya, makanya mungkin beda ya antara orang zaman dahulu dengan orang sekarang ya kan. Jadi kalau ibaratnya kita istilahkan dengan karakternya, zaman dahulu mungkin udah dari bayi dia memang sudah dipupuk ya untuk mempunyai karakter yang baik seperti itu ya kan. Nah di sini juga ada juga sebagian kita dengar ya kan syair-syair tentang Doda Idi ini juga ada yang mengarah ke hal yang berbau seperti di sini dikatakan bahwa ada yang berbau politik ya kan. Jadi nanti kita bisa lihat nanti ya kan. Ada juga dia yang mengarah ke moral seperti itu. Jadi Doda Idi ini sebenarnya macam-macam ini versinya ya kan. Jadi tidak ada suatu ketentuan dia. Jadi Doda Idi ini orang tua bebas dia mensyairkan dalam menidurkan anaknya. Jadi di sini memang bebas terserah. Misalnya seperti saya ya kan. Saya misalnya ketika misalnya mendoda idikan anak saya bilang seperti ini. La ilaha maaf ya suara saya nggak bagus ya. La ilaha illallah. Saya sebut nama anak saya. Rafardan anak soleh. Jadi hal-hal yang seperti anak soleh, anak pintar saya sebutkan. Jadi apa yang muncul di kepala saya itu saya keluarkan semua untuk anak saya seperti itu. Jadi hal-hal yang memang hal-hal yang berbau positif saya nyanyikan aja dengan versi versi saya seperti itu. Jadi nggak harus dengan mematok dengan versi tertentu, enggak. Jadi bebas dia kalau misalnya mendoda ini. Yang tujuannya memang untuk supaya anak ini mendengarkan hal-hal positif seperti itu ya. Mungkin kalian dapat juga nanti mengaplikasikan ketika kalian nanti sudah punya anak seperti itu. Nah di sini kita mau lihat salah satu lagu Doda Idi ya. Ini yang dinyanyikan oleh grup musik Nyawong ya. Ada speaker ya? Bisa nggak nih? Gimana caranya? Bisa terkoneksi?
Dia Ini biasanya suaranya. suaranya dari sini kok. Hmm. Sebelumnya pernah nggak kalian mendengar lagu-lagu Aceh yang yang berjudul mungkin tentang Doda ini? Pernah? Pernah? Punya siapa? Penyanyinya gitu? Terserah mau versi apa, pernah nggak? Maksudnya saya ingin mencari tahu bahwa kalian pernah mendengar musiknya walaupun mungkin kalian tidak begitu tahu dengan artinya mungkin. Siapa? Iya, Safira Amalia ya. Jadi itu kan pernah ngehit juga ya lagunya ya. Mungkin sekarang pun juga orang masih tahu juga tentang lagu dia gitu ya. Di TV itu bisa dikoneksikan? Di TV itu bisa? Bisa. Hah? Nggak bisa karena apabila dia nggak ada gitu. Oh gitu. Enggak, maksudnya dia situ bisa putar lagu? Bisa. Coba situ aja. Pakai itu. Pakai itu aja. Nggak masuk device ini. Ya. Coba putar di situ aja. Iya. Putar di situ aja enggak Pak? Di TV aja Pak? Bisa Jackson? Flash disk. Ya, ini satu contoh ya dari lagu Doda Idi ya, yang dinyanyikan oleh Hafiz Aceh, ya.
Nggak bisa besar lagi dah. Nggak bisa besar lagi ya. Suaranya Bu. Iya. Ayo sayang. Ini ya Bu. Oh iya. Jadi sih tahan depan lu. Iya. Bawa sini aja. Iya. Mau tukar aja. Boleh. Ya, barusan kita sudah mendengar nyanyian tentang apa namanya lagu Doda Idi yang dinyanyikan oleh artis Aceh yang bernama Kakak Alfarizi ya, kalau nggak salah ya. Nah dari tadi kan kalian ada memperhatikan kan setiap apa namanya lirik daripada lagu tersebut. Nah ada nggak yang bisa mengartikan dari setiap lirik tersebut? Mungkin ada orang-orang Aceh di sini. Ada yang bisa mungkin? Yang mengaku orang Aceh bisa mengartikan lagu tersebut? Bisa? Ada berapa orang? Sepertinya ada 2 orang, 3 orang. Yang perempuannya bisa? Tidak?
Lupa liriknya. Mungkin Rida? Tahu Rida? Artinya bacut-bacut? Kalau ada liriknya tahu. Oh, kalau ada Kan kita liriknya nggak tahu. hafal tadi kan. Oh gitu ya. Ya, baik. Di sini ada lirik. Nah, nah di sini kan ada lirik tentang Allahai dodaidi ya kan. Nah, ini lebih kepada asma Allah ya kan. Jadi diawali dengan menyebut asma Allah. Tapi ada juga memang lirik tertentu yang memang tidak diawali dengan asma Allah ya. Ada juga itu. Nah, yang ini kita ambil versi yang memang dia mengawalinya itu, ini versi kalau orang zaman dahulu dia mengawalinya tentang asma Allah itu ya. Mungkin kalau yang sekarang ini ada juga yang tidak menyebut Allah, tapi memang nilainya positif seperti itu ya kan. Nah, di sini ada boh gadung di boh kaya utun. Nah, buah gadung ini buah dari hutan. Ada yang tahu buah gadung? Nggak tahu kalian buah gadung? Buah gadung itu bisa dibuat kolak juga. Iya, sejenis ubi. Dia daunnya itu seperti daun sirih. Merambat dia. Nggak merambat. Dia bisa juga, bisa juga dia di seperti apa ya? Menjalar dia, ya seperti labu ya, menjalar dia. Kentang nggak? Kentang nggak? Enggak, ubi ungu beda lagi. Dia memang kalau kami bilang memang buah gadung kalau bahasa Acehnya. Iya, buah gadung. Ya, itu bisa jadi obat. Di sini juga ada raya sinya hanaku mabri. Nah, besar anakku entah apa yang ibunda berikan. Ya. Selanjutnya ayat ngan keji urung donya kun. Ayat dan keji orang katakan. Seperti itu ya kan. Diulang lagi Allahai dodaidi selayang belang kaputuh talo ya. Ini selayang belang kaputuh talo ini layang-layang. Ini layang-layang tahu kan, layang-layang di sawah telah putus tali. Berijang raya mudah sedang. Nah, cepatlah besar anakku. Tajak bantu perang tabela nengro, pergi berperang untuk membela negeri, ya kan? Wahai anak, bek tadule, wahai anakku jangan duduk diam diam diri lagi. Beda sare tabela bangsa ya, bangkit bersama membela negeri. Bek takut ke darah ile, jangan takut dengan darah yang mengalir atau darah yang keluar gitu. Ada api mate, poma karela. Meskipun mati, ibunda telah rela. Sebegitunya ya kan? Sebegitunya seorang ibu rela anaknya meninggal kalau memang itu di jalan Allah atau agama gitu ya. Wahai anak, bek tadukle, wahai anakku, janganlah duduk diam diri lagi. Ya. Bedah sare tabila bangsa bangkit bersama membela negeri. Bek tak takut ke darah ile, jangan takut pada darah yang mengalir. Ini seperti syair sebelumnya ya. Ada api mati poma karela. Meskipun mati ibunda telah rela. Allah haipo ilaihum ha. Ini tetap lebih ke asma Allah juga. Gampang jarak hantruk lunwo. Kampung tidak sampai aku pulang jarak itu jauh sampai tidak bisa pulang. Ada na bule ulun terbang. Andaikan punya sayap saya terbang. Bulu itu bisa juga bule itu bisa juga bulu ya. Jadi dengan ada ini mungkin diumpamakan untuk seperti sayap mungkin ya untuk terbang seperti itu. Mangat rijang Unanggro agar cepat sampai ke negeri. Allah haijak lem timang pre. Allah hai kemarilah saya timang-timang anakku sayang.
Sayang rieu di siprek pantai, sayangnya ombak memecahkan pantai. Oh raya sinya yang putih meprek, kalau besar ananda, yang putih berkilau itu memang putih. Ada di sini yang putih sekali. Nah, seperti itulah diibaratkan. Toh sinalung gata buah hati, di manakah engkau berada wahai buah hatiku? Ya. Nah, dari lirik ini ya, dari lirik ini apa yang bisa kalian apa yang bisa kalian tangkap dari lirik ini? Ada yang bisa mengambil kesimpulan mungkin dari lirik-lirik yang sudah kita bacakan barusan? Ada? Kira-kira ini seperti apa gitu menurut kalian? Ada? Ada? Mungkin yang sebelah sini ada, Kak? Mungkin ada nilai positif itu apa kira-kira yang menurut kalian nilai positifnya? Ya, silakan maju. Atau mungkin di situ juga. Tadi saya dengar ada kebaikan-kebaikan. Apa? Di dalam lirik tersebut terdapat kayak gimana seorang ibu mendoakan anaknya agar berkelakuan baik, terus kayak mendoakan cepatlah besar anakku, terus ibunya tuh rela mati jika memang itu bisa membuat anaknya sehat atau memang sempurna gitu. Ya. Mungkin yang lain ada lagi yang ingin menambahkan? Ada? Sebelah sini ada? Kita coba aja lah ya. Astagfirullahaladzim, musibah. Jadi Bu, Ya. kalau makna yang saya tangkap di sini Bu, seorang ibu itu berpesan kepada anaknya untuk jangan takut untuk berjuang di jalan yang benar gitu Bu. Jadi jangan berdiam diri, walaupun kita ada lihat kebenarannya terus kita diam aja, jangan gitu Bu. Tapi berjuanglah sampai akhir hayat gitu. Ya, berarti tidak boleh menyerah gitu ya. Nah, kalian pernah nggak di titik menyerah seperti itu? Pernah ya. Jadi kalau misalnya mau menyerah, dengarkan aja lagu ini gitu ya kan. Nah, ini lagunya memang positif lagunya ya kan. Nah. Jadi memang seperti yang telah disampaikan teman kita barusan, seorang ibu itu kalau memang untuk kebaikan, apapun dia lakukan, apapun dia upayakan ya, sama halnya seperti kalian ya kan, menuntut ilmu ya kan, nggak ada uang pun dibela-belainnya ya kan, yang penting itu positif untuk kalian gitu ya kan. Jadi nasihat juga ya buat kalian, tidak boleh mengecewakan orang tua ya kan, ya itu nilai yang harus diingat. Nah, di sini nilai-nilai dalam Payan Anu ini atau Doda ini. Nah, yang pertama itu dia berisikan tentang pendidikan pertama yang diberikan ibu kepada anaknya adalah pendidikan agama. Nah, kalau dahulu itu memang yang kita ketahui kan madrasah pertama itu adalah seorang ibu ya kan. Nah, ibu zaman dahulu itu memberikan pendidikan yang paling pertama kepada anak itu pendidikan agama. Ya, karena mungkin dengan pendidikan agama tersebut anak ini mampu untuk mendapatkan juga pendidikan yang lain. Ibaratnya gini, kalau misalnya kita tahu paham tentang agama, maka yang lain pun akan terikut juga seperti itu. Itu yang apakan sama ibu-ibu zaman dahulu gitu. Nah, di sini yang pertama nilai pendidikannya ya. Nah, yang kedua, di sini si ibu mulai mencurahkan hatinya atau dia curhat ke anaknya ya kan. Dia mulai menceritakan berbagai kisah-kisah sedih atau kisah-kisah pedih kepada anaknya tentang hal-hal yang memang dia alami ya kan, atau hal-hal yang terjadi pada saat itu dia ceritakan kepada anaknya. Ibaratnya nih
kisah-kisah mungkin di masa lalu yang pernah mungkin si ibu ini alami, atau mungkin hal-hal apa yang terjadi gitu kan, itu diceritakan ke anaknya melalui syair-syair Dodairi ini gitu. Tujuannya untuk apa? Supaya si anak ini suatu saat ketika memang dia besar, dia bisa menegakkan hukum gitu ya kan, atau dia bisa bersikap adil terhadap sesuatu hal seperti itu. Jadi itulah upaya seorang orang tua gitu ya kan, diajarkan melalui Dodairi ini. Nah, yang ketiga berdasarkan daripada nyanyian yang tadi, ketiga si ibu lebih menekankan untuk mengharapkan agar anaknya dapat menegakkan keadilan bagi masyarakat Aceh. Nah, terutama untuk masyarakat Aceh, ibu mengharapkan sekali kepada anak-anaknya supaya anaknya itu memang lebih peduli kepada rakyat Aceh gitu. Nah, seorang ibu juga telah memberikan restu kepada anaknya untuk berperang atau berjihad seperti itu. Ya, ibaratnya kalau misalnya atas nama itu berjihad, ibu itu rela gitu. Ibu itu tidak akan bersedih seperti itu. Ibu itu akan ikhlas. Ya, walaupun misalnya taruhannya mungkin anak tersebut akan meninggal dalam peperangan seperti itu. Jadi itu tidak menjadi suatu masalah bagi seorang ibu kalau memang anak tersebut harus meninggal dalam peperangan untuk membela masyarakat Aceh. Nah, yang keempat, si ibu mengharapkan anaknya untuk pulang ke Aceh, ya kan? Si ibu di sini mengharapkan anaknya untuk pulang ke Aceh, karena pada saat itu kondisi Aceh itu lagi lagi tertinggal dalam kondisi yang kurang baik seperti itu. Jadi si ibu ini mengharapkan supaya anak ini menetap di sebuah tempat untuk misalnya yang udah menetap di sebuah tempat entah di luar kota atau di luar daerah, untuk pulang ke daerahnya lagi supaya dia bisa membangun lagi daerahnya seperti itu ya kan. Misalnya seperti kalian lah ya kan. Nah, ini kalian nanti akan pulang ke daerah kalian. Kalian pasti punya sesuatu keinginan untuk daerah kalian. Misalnya akan memajukan daerah kalian seperti itu ya kan, dengan ilmu yang kalian dapatkan di sini seperti itu. Nah, itu juga demikian yang diharapkan oleh si ibu itu. Nah, yang keenam, di sini muncul sikap pasrahnya seorang ibu yang masih terlihat meskipun konflik yang terjadi di Aceh. Nah, Aceh kan pernah konflik ya pada waktu itu ya. Mungkin kalian masih kecil-kecil sekali ya. Saya pun juga masih kecil juga pada waktu itu. Pada saat konflik tersebut, di sini terpaksa memisahkan antara anak dan keluarganya ya kan. Nah, si ibu juga mengharapkan anaknya ketika besar kelak dapat memberikan manfaat untuk keadilan bagi masyarakat Aceh lainnya. Hampir sama juga seperti yang di atas tadi ya kan. Nah, sang ibu juga menekankan kepada anaknya ketika besar kelak, dimanapun anaknya berada, dia akan tetap mencintai kelahirannya, tanah kelahirannya seperti itu. Dan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat Aceh. Jadi orang-orang zaman dahulu itu kalau misalnya anaknya sudah entah itu sudah berhasil, mungkin kalau misalnya kalau kita lah ya sudah berhasil mungkin daerah orang itu disuruh pulang ke daerah sendiri untuk membangun atau bagaimana merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru di daerah tersebut seperti itu ya. Nah, ini ada juga lagu Dodairi, tapi ini dengan versi yang lebih lebih ke anak mudanya gitu ya. Tapi tetap juga
punya nilai positif juga dari setiap lirik-lirik lagu tersebut. Ini kita bisa melihat perbedaannya seperti itu. Beda. Nanti mau putar video-videonya nggak bisa lah ya, gimana ya? Kita coba rekaman aja. Kalau misalnya YouTube aja bisa nggak nih? Terbaca nggak? Hah? Tadi nggak? Udah cari. Udah Ibu. Ya, ini salah satu lagu Doda Idi. Ini versi anak muda ya, kayak yang menyanyikan kan anak muda yang mungkin seumuran kalian ya. Seperti yang disebutkan tadi teman kita, siapa namanya? Safira Amalia ya kan. Mungkin kalau misalnya kita yang tidak tahu artinya ya biasa-biasa aja ya, kita mendengar lagu itu ya. Ya apa ya? Lebih ke apa sih kalau anak muda sekarang bilang tuh, kalau apalagi musiknya kan yang agak-agak gimana gitu ya kan. Nah kalau misalnya kita yang paham artinya dengan nyanyian dia itu, terus terang sedih sih kalau misalnya dihayatin ya. Saya aja ini mau nangis dengar lagu si
si Safira ini ya kan. Nah di sini kan dibilang gelayang blank putus talo ya kan. Layangan di sawah sudah putus talinya ya kan. Cepatlah besar wahai buah hati, bantu berperang melawan penjajah. Cepatlah besar wahai buah hati, bantu berperang melawan penjajah. Bakal buah jeruk bali sedang membesar. Ketika besar nanti, wahai si buah hati, baik budi janganlah durhaka. Ketika besar nanti, wahai si buah hati, baik budi jangan durhaka. Jadi lagu ini memang maknanya itu memang luar biasa ya. Kita sebagai anak, mungkin karena saya mungkin seorang ibu ya, kita sebagai seorang anak mungkin sering sekali mungkin ya tidak sesuai seperti harapan orang tua mungkin ya dalam sebegini kita sudah besar pasti mungkin tidak selamanya mulus kita dengan orang tua atau baik dengan orang tua ya kan. Pasti mungkin ada hal-hal yang mungkin membuat dia sedih dengan kelakuan kita seperti itu ya kan. Mungkin dari kita mungkin pernah seperti itu walaupun enggak yang dalam arti kata yang memang yang yang kasar lah mungkin ya, atau mungkin pernah mengecewakan orang tua seperti itu ya kan. Jadi jadi kalau misalnya dengar lagu ini kayak membayangkan bagaimana kita kepada orang tua kita ya kan. Jadi kayak apa sih, gimana sih secara mengungkapkannya? Apa sih yang kalian rasakan gitu? Ada nggak sesuatu yang kalian rasakan dari sedikit lah yang sudah saya bacakan artinya itu? Atau mungkin ada membaca tadi sedikit arti-arti daripada lagu tersebut? Apa? Iya, di bagian baik budi jangan durhaka itu menyentuh sekali ya kan. Jadi anak yang baik selama ini kita mungkin belum 100% baik terhadap orang tua, mungkin ada yang berbohong di belakang orang tuanya ya kan, atau mungkin ada yang kuliahnya belum maksimal seperti yang orang tua inginkan seperti itu ya kan. Semoga ini jadi sesuatu hal yang memang pelajaran buat kita ya untuk lebih baik lagi kepada orang tua ya kan. Paling tidak mungkin salah satunya cara membahagiakan orang tua seperti kalian dengan menyelesaikan kuliah tepat waktu seperti itu. Nah, di sini juga ada nilai-nilai yang terkandung dalam lirik lagu Doda Idi yang dari Safira Amalia ini. Nah, yang pertama di sini keinginan seorang ibu kepada anaknya untuk tumbuh dengan baik, ya kan, tercermin dari kalimat Bagah Raya Bantah Sedang. Raya di sini lebih bermakna itu tumbuh ya, atau dia seorang bayi ini diharapkan tumbuh dengan baik, dengan sehat, dengan kuat, dengan cerdas, dengan pintar ya kan. Jadi anak kebanggaan orang tua seperti itu ya kan. Itu harapan daripada lirikan lagu ini. Nah, kenapa di sini kan ada tadi kita dengan Bantah Sedang ya kan? Ya kan, Bantah Sedang ini merupakan kebiasaan panggilan orang tua kepada anaknya. Ya, karena memang si Bantah Sedang ini merupakan salah satu anak raja
yang sangat berbakti kepada ayahnya. Berarti memang ini memang anak yang kalau bahasa Acehnya itu anak metuah ya, anak baik budi gitu ya. Panggilan Banta Sedang dalam Doda ini mengacu kepada anak yang diharapkan sama berbaktinya seperti Banta Sedang. Nah, si Banta Sedang ini mungkin digambarkan memang dia anak yang luar biasa kepada orang tuanya ya, sangat berbakti kepada orang tuanya sehingga orang tua pada zaman itu si Banta Sedang ini menjadi sosok-sosok yang bisa dicontohkan ya kepada anak-anaknya seperti itu. Yang kedua, nasihat ibu kepada anaknya untuk berjuang mempertahankan negeri dari musuh-musuh yang menyerang. Nah, dalam konteks ini perang bukan lagi bermakna perang mengangkat senjata atau perang yang memang berdarah-darah, tidak seperti itu ya kan. Nah, di sini perang di sini lebih termasuk kepada perang pemikiran seperti itu. Ya, jadi mungkin kalau misalnya orang-orang yang kalau kalian lah orang-orang akademisi mungkin ya kan perang apa kira-kira? Iya, perang melawan perkembangan zaman ya. Nah, lebih ke arah situ kalau untuk sekarang ini. Nah, yang ketiga ini nasihat untuk berjihad, akan tetapi bahwa dasar ajaran dan kandungan adat istiadat masyarakat Aceh sebagian besar bersumber pada ajaran Islam. Nah, orang Aceh itu apa-apa dia tetap patokannya itu agama. Apa-apa itu tetap agama seperti itu. Jadi enggak 100% mengkaitkan dengan ilmu dunia enggak, tapi tetap dia ada disandingkan dengan ilmu agamanya seperti itu. Nah, dalam hal ini urusan jihad ya terlihat sangat penting ya dalam membesarkan seorang anak ini. Seorang anak diharapkan selain menjadi seorang pejuang negeri dan bangsa, menjadi seorang pejuang yang membela agama dalam hal itu Islam. Jadi ada sifat dalam orang Aceh itu, walaupun misalnya mungkin ya ada istilah Islam KTP, tapi kalau udah menyangkut masalah agama itu sangat sensitif ya. Jadi walaupun ibaratnya sholat nggak ada, tapi kalau misalnya dibilang ini tetap dia akan marah seperti itu. Jadi memang ini sekali lah keagamaan Islamnya itu seperti itu ya. Dari kedua lagu yang sudah kita dengar tadi, ada nggak kesamaan? Ada kesamaannya? Ada. Apa kesamaannya? Persamaannya tentang jihad, Bu. Tapi kalau yang kedua ini kayak lebih amanah untuk seorang anak gitu, Bu. Kalaupun kita udah besar nanti, jangan lupa bertutur baik kepada orang tua. Habis itu untuk apa paras yang cantik dan menawan tapi kalau tidak membaca Al-Quran? Iya, tidak pandai membaca Al-Quran ya kan? Ada tadi. Iya, ada penggalannya, iya. Selain daripada itu? Terus kalau udah dewasa jangan durhaka kepada kedua orang tua, Bu. Terus kalau udah dewasa juga jangan mempunyai sifat takabur. Ya. Ya mungkin dari sebelah sini ada yang di belakang. Ada kira-kira apa hal yang bisa kalian dapatkan dari kedua lirik lagu yang sudah kita tonton barusan? Ada mungkin di belakang? Ini sepertinya ada anak, adalah. Mungkin ada? Udah, kenapa bisa masuk? Dia minta masuk. Ini kan semester 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilai dari lagu yang kedua tadi sudah ditampilkan, Bu. Menurut saya kesamaannya itu di mana orang tua mengharapkan anaknya ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depannya, di mana ia dapat menjadi orang yang
bermanfaat untuk sekitarnya, tidak melupakan daerah tempat tinggal sebelumnya, dan selalu berkarakter baik kepada siapapun, dan yang paling utama berbaik budi kepada kedua orang tua. Sekian, Bu. Luar biasa ya jawabannya ya. Apa namanya? Memang dalam lirik lagu ini memang kalau secara singkatnya memang kita bilang memang semuanya memang positif semua ya. Di situ ada dikatakan kita harus punya karakter yang baik ya kan. Kita tidak boleh melupakan daerah kita ya kan. Kita juga harus berbakti kepada orang tua kita. Apalagi kita juga harus bisa memberi sesuatu hal yang positif untuk daerah kita, apapun untuk orang lain, seperti itu ya. Sejauh yang kalian ketahui ya kan, kalau misalnya lah untuk era sekarang ini seperti apa yang kalian ketahui tentang anak-anak sekarang? Atau tentang, boleh juga tentang anak-anaknya, tentang ibu-ibunya. Apa yang bisa kalian utarakan? Baik dari segi anaknya maupun dari segi orang tuanya. Ya Bu, izin menjawab. Ya. Yang saya lihat kalau sekarang itu ibu waktu menidurkan anak itu menggunakan handphone Bu. Musiknya itu melalui handphone seperti itu. Iya. Walaupun salawat tapi melalui handphone. Handphone ya. Yang lain ada? Izin menjawab Bu, kalau untuk karena keterbiasaan orang tua tadi mengasih handphone ke anaknya, jadi anak-anak tersebut di SD sekarang aja tuh anak-anak yang SD gitu mesti ketergantungan bermain gadget Bu. Jadi karena kebiasaan orang tua yang mendiamkan anak dengan menggunakan gadget, jadi mereka bisa sampai tantrum karena nggak dikasih gadget Bu. Itu merupakan sebagian pengaruh buruk dari gadget ya, kecanggihan teknologi yang salah digunakan ya kan sebagai orang tua terhadap anaknya, seperti itu ya kan. Nah, saya di sini juga ada satu lagu yang menurut saya ini menyentuh juga ya. Bisalah kita mendengar lagu ini. Ini juga lagu Doda Idi dengan versi yang berbeda.
Nah, di sini kan ada di sini kan sayang anak lung ya kan. Berarti sayang anak lung ini artinya sayang anakku gitu ya kan. Katenget anak, sudah tidur anak, ibu ayunkan, mape ayun, ibu ayunkan. Sayang intanku, ayun doda idi. Nah, tidur anak, ya kan? Sudah tidur anak, mape ayun, ibu ayunkan. Sayang intanku, bahagia, ya kan? Nah, segeralah beranjak besar, wahai buah hatiku. Sayang bukan apa, sayang sungguh sayang, sayang bukan sayang sungguh sayang ayah dan ibu. Nah,
Butatem Jabut, rajinlah pergi mengaji dengan sekolah supaya bahagia hidup kamu. Jadi harapannya ini memang seorang ibu supaya anak ini tetap ya maksudnya anak ini pintar, anak ini rajin ya kan, supaya memang kehidupannya kelak nanti bisa lebih cerah ya kan, bisa lebih bahagia ya. Jadi itu yang diharapkan oleh si orang tua ketika mendodaidikan si anak tersebut seperti itu ya. Nah, dalam ajaran Islam mungkin tadi sudah sedikit ada kita sampaikan bahwa pendidikan agama ini merupakan sebuah kewajiban ya bagi orang tua untuk diperkenalkan kepada anaknya, karena agama selalu ditemukan dalam karena agama ini selalu ditemukan dalam lirik Doda Idi ya kan, dari ketiga lagu Doda Idi tetap agama itu tidak pernah lepas dalam lirik tersebut ya kan, dalam syair tersebut selalu ada dikaitkan dengan agama seperti itu ya kan, karena memang yang menjadi keinginan terbesarnya itu memang anak ini memang harus paham agama gitu, harus tahu tentang agama gitu. Nah, tujuan utama anak-anak diperkenalkan dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam, di sini dikatakan bahwa umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ya kan, seperti yang sudah kita lihat memang ada beberapa lagu seperti yang dinyanyikan si Kakak sama si Safira tadi, tetap dia mengawali lagu tersebut dengan Allahai Doda Idi kan. Jadi memang arahnya memang lebih ke ajaran-ajaran Islam seperti itu. Karena memang yang kita ketahui kalau misalnya dulu-dulu itu orang tua itu ada sebuah kebiasaan ya kepada anak-anaknya, salah satunya yaitu dengan mengaji pada saat selesai sholat maghrib. Ada seperti itu? Ada ya. Nah, zaman dahulu memang mungkin kita lah ya, kita zaman dahulu setelah selesai sholat maghrib itu ada kebiasaan memang membaca Al-Quran gitu ya kan, entah 1 jam atau setengah jam seperti itu ya kan. Setelah itu baru dilanjutkan dengan kegiatan yang lain. Apa misalnya? Apa? Ngerjain tugas. Apa lagi? Makan, tidur. Mungkin ada kebiasaan yang unik lainnya yang kalian lakukan setelah selesai sholat maghrib? Membaca. Yang lain? Membuat PR? Ya. Apa? Nunggu sholat Isya kamu? Bikin tugas, ngaji sedikit. Iya, tadi kan udah selesai sholat maghrib, ngaji, mengerjakan tugas. Mungkin ada yang kebiasaan lain lagi? Enggak ya? Selesai ya? Ke warkop. Ke warkop pada zaman? Masih dulu. Oh masih. Oh ya. Jadi pada umumnya memang kita selesai sholat maghrib itu tetap mengaji dulu ya. Mengaji baru setelah itu melakukan kegiatan yang lain seperti itu. Nah kalau sekarang ini masih nggak ditemukan hal-hal yang seperti itu? Masih ya, masih ada ya. Berarti nggak begitu selesai sholat maghrib langsung cari HP main game, nggak begitu ya? Nggak ya. Nah seperti yang tadi ya kan ada utarakan tadi sama teman kita. Nah, Doda Idi ini kan budaya asli orang Aceh ya, yang pada saat sekarang ini sudah jarang kita melihat orang-orang mendodaidikan anaknya pada saat menidurkan anaknya ya kan. Nah, salah satunya saat ini sudah banyak sekali kita lihat ayunan-ayunan enggak yang seperti dulu lagi ya kan. Kalau dulu yang seperti yang kita bilang tadi ada kayu ya kan, ada kayu, ada pakai penyanggah kayu. Sekarang ini
dan kalau dulu misalnya pakai penyangga kayu diikat boleh sembarangan, ya kan. Jadi kalau misalnya orang-orang tua dahulu itu dia mengikat ayunnya tidak jauh-jauh dengan tempat dia berada. Misalnya dia lagi ngerjain apa, misalnya gitu kan. Misalnya dia lagi memasak, itu pasti di dapur itu ada ayunan, ya kan. Jadi sambil nidurin nidurin anaknya, sambil memasak, sambil menidurkan anaknya seperti itu. Nah kalau misalnya di luar dia lagi ada kerjaan, misalnya apakah menjemur padi atau kegiatan-kegiatan lain. Nah di luar pun juga ada ayunan tersebut. Jadi di mana dia berada itu ayunan itu ada. Jadi hampir beberapa titik itu ada ayunan seperti itu, ya kan. Ya ibaratnya gini, pekerjaan selesai, anak pun juga dapat tidur. Jadi seperti itu. Jadi kalau anak tidurnya lama, pekerjaan pun akan selesai semua seperti itu. Nah kalau misalnya di era sekarang ini lebih canggih lagi, ya kan, dia sudah ayunnya udah dari besi, ya kan. Kalau zaman dahulu nggak ada besi, pakai kayu, ya kan. Kalau zaman sekarang sudah ada per, zaman dulu tidak ada per, ya kan. Zaman sekarang sudah ada tempat penyanggahnya, ya. Nah kalau zaman sekarang ada tempat penyanggah, ada pakai listrik lagi seperti itu, ya kan. Kalau zaman dulu kan dia nggak ada ini, ya kan. Paling kalau misalnya ada pohon, ya udah gantungkan aja di pohon seperti itu, ya kan. Atau kalau nggak di bawah tangga seperti itu, atau kalau nggak di rumah, mungkin di tengah-tengah rumah seperti itu, ya kan. Jadi berbeda sekali memang ayun zaman dahulu dengan ayun zaman sekarang seperti itu, ya kan. Di sini kalau ayun zaman sekarang ya udah kita tinggalkan aja anak misalnya di satu tempat dan ayunnya bergerak-gerak sendiri, ya kan. Kita terserah mau kemana seperti itu, ya kan. Tadi juga ada dikatakan juga seiring perkembangannya zaman tadi, ya kan, akibat teknologi tadi pun juga ikut berakibat juga kepada mendodai ikan ini. Nah kalau versi mungkin sekarang ibu-ibu zaman sekarang seperti yang dikatakan kawan-kawan tadi, ya kan, ya dia tinggal ambil HP atau mungkin radio atau mungkin tinggal menghidupkan televisi seperti itu, ya kan, diputarkan lagu-lagu misalnya ya Nina Bobo mungkin, ya kan, diputarkan lagu-lagu seperti itu, ya kan, untuk didengarkan kepada anaknya, dan anaknya pun juga mau tidur karena memang sudah dibiasakan dari sejak kecil, ya kan. Berbeda dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu memang orang tua memang spesial dia menidurkan anaknya, ya kan. Dia memang duduk dekat anaknya, dia ayunkan anaknya sambil dia menyanyikan lagu Doda Idi tersebut seperti itu. Jadi memang berbeda sekali, ya. Kalau zaman sekarang ya udah tinggalkan anak situ, ya kan, pegang-pegang sebentar, hidupkan musik, udah, ya kan. Nah ini akibat pengaruh perkembangan zaman, ya. Mungkin ibu-ibunya pun sudah terlalu sibuk, ya kan, sehingga tidak sempat lagi untuk mengayunkan anak-anaknya seperti itu, ya. Karena memang budaya atau kebiasaan mengayunkan anak atau mendodaikan anak ini sudah mulai jarang dilakukan oleh ibu-ibu sekarang, apalagi mungkin ibu-ibu muda, ya kan. Tidak menutup kemungkinan mungkin kalian ketika nanti jadi ibu pun juga akan jarang mungkin melakukan kebiasaan mengayunkan anak dengan menyanyikan syair-syair yang bernafaskan Islam seperti itu, atau yang hal-hal yang bernafaskan positif kepada si anak seperti itu. Nah, karena memang sekarang sudah jarang, jadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dia melakukan sebuah festival atau perlombaan gitu, ya, kepada masyarakat Aceh gitu, ya kan, untuk untuk mengayunkan anaknya, atau misalnya bagaimana dia mengayunkan anak sambil mensyairkan lagu-lagu yang bernafaskan Islam tadi kepada anak tersebut. Nah di sini seperti kita lihat contohnya, ya kan, ada beberapa contoh di sini yang memang dilakukan sebagai ajang perlombaan seperti itu, ya kan. Tujuannya supaya memang kebiasaan orang Aceh zaman dahulu ini tidak hilang,
Nah, jadi mulai dimunculkan kembali pada era sekarang ini dengan cara itu dilakukan ajang-ajang perlombaan baik pada saat PKA mungkin juga ada juga diperlombakan kebiasaan-kebiasaan ini seperti itu. Atau misalnya ada juga perlombaan-perlombaan di kabupaten mungkin ya kan mengundang dari berbagai kecamatan ataupun kampung-kampung untuk mengikuti lomba paayunan ini. Paayunan sambil menyanyikan lirik-lirik dengan versi mereka seperti itu. Mungkin dari kalian pernah nggak melihat langsung perlombaan-perlombaan paayunan ini? Ada pernah belum pernah ya? Kalau misalnya video-videonya tidak ada juga. Pernah? Oke, terima kasih. Sebenarnya ini saya ada beberapa video yang ingin saya tampilkan mengenai peayun anu ini. Gimana dah? YouTube-nya. Aduh, nggak ingat. Jadi peayunan ini kalau misalnya di sebagian tempat ya ada itu yang dilakukan pada saat tertentu, misalnya pada saat syukuran untuk anak tersebut kelahiran ya, turun tanah misalnya seperti itu, atau misalnya pada saat yang ibu-ibu marhaban seperti itu kebiasaannya memang dinyanyikan lagu-lagu yang doda ini ya kan, atau misalnya lagu-lagu yang memang lebih ke agamanya. Pernah kalau misalnya marhaban ada kan, nah itu juga bagian daripada itu juga. Ada juga yang memang pada saat-saat ini, ada juga sebagian pada saat pesta, kadang ada juga misalnya ada kayak tim yang nyanyi-nyanyi yang apa sih sebutannya, bukan marhaban, nasyid ya, gambus ya, pokoknya yang seperti itulah ya kan. Jadi mereka juga menyanyikan lagu-lagu yang seperti itu, ada juga seperti itu, ada kan, pernah ya. Jadi sudah mulai lagi digalakkan lagi untuk menyanyikan lagu-lagu doda ini, baik di pesta maupun di tempat acara-acara turun tanah anak seperti itu. Ya udah, saya putarkan lagi, lebih banyak lagi. Ini ada juga versi yang lain lagi, seperti saya bilang yang nasyid tadi ya kan. Dia juga ada.
kalimah taibah berkaitan mati tahu dir ngencangnya Nabi tamati. Nah, jadi itu ya sedikit yang bisa saya perlihatkan kepada kalian. Sebenarnya masih banyak video-video yang lainnya kan. Dari semua yang sudah kalian dengar, hal apa yang ingin kalian tanyakan gitu? Atau mungkin ada nggak hal yang ingin kalian tahu seperti itu? Ada kira-kira? Nah, boleh ditanyakan? Kita langsung aja ya ke sesi bertanya kita. Ada mungkin yang di belakang? Yang laki-laki? Ayo teman-teman itu. Baik, silakan berdiri. Mungkin ke depannya ya, biar terdengar di mic pertanyaannya. Mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Gazmi. Izin bertanya Bu, mengapa lirik dari Doda Idi pada zaman dahulu lebih ke tentang perang-perang gitu Bu? Karena kan kalau zaman sekarang kayak nasi-nasi terus salawat-salawat yang biasa kita dengar gitu. Tapi kalau di zaman dahulu pasti ada tentang perang-perangnya gitu Bu. Kenapa gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya kan. Kenapa lirik-lirik zaman dahulu itu lebih kepada perang-perang ya kan? Berbeda dengan zaman sekarang itu dia nggak lagi mengkaitkan dengan peperangan gitu ya. Karena memang pada zaman dahulu itu memang keadaannya kan memang lagi tidak baik ya. Kondisi Aceh pada zaman itu memang lagi tidak baik. Makanya dari kejadian tersebut muncul inspirasi orang tua untuk membuat liriknya itu tentang memang kejadian-kejadian yang sedang mereka alami gitu. Jadi mereka pada waktu itu memang kondisinya lagi perang, jadi itulah yang dia ceritakan kembali kepada anak-anaknya ya kan. Tujuannya supaya anak ini tahu bagaimana sejarah pada saat itu gitu ya kan. Misalnya lah contoh ya kita bilang ya, kalau misalnya kita tidak menceritakan kepada anak tentang kejadian tsunami misalnya seperti itu ya kan, apakah mereka akan tahu? Tidak akan tahu ya kan. Ya caranya bagaimana ya, dengan kita menceritakan kejadian-kejadian yang pernah terjadi pada saat si mamanya ini alami gitu. Walaupun mungkin usia mamanya dia tuh waktu misalnya kayak kalian waktu tsunami itu umurnya berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun, tapi kalian sudah tahu ya kan terjadinya tsunami ya kan, walaupun kalian belum tidak tahu bagaimana bentuk tsunami-nya itu seperti apa kan, karena memang posisinya kan kalian tidak mengalami, tapi kalian melihat dari cerita-cerita atau dari video-video. Nah, hal tersebutlah yang kalian sampaikan ke anak kalian nanti gitu kan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya memang menjadi sebuah pelajaran buat anak tersebut. Ketika nanti suatu saat mungkin entah terjadi lagi nauzubillah min dzalik ya kan, jadi dia tahu bagaimana dia harus menyelamatkan diri, atau misalnya tentang peperangan tersebut. Jadi dia tahu kalau misalnya lagi perang dia harus bagaimana seperti itu. Ya. Jadi kenapa zaman dahulu syair-syairnya atau liriknya itu lebih ke perang-perang ya, tujuannya supaya memang anak ini bisa mengetahui nanti dia harus seperti apa ketika memang nanti ada peperangan lagi seperti itu. Ya. Jadi lebih kalau bisa kita bilang untuk mengingat-ingat gitu ya, kalau memang sewaktu-waktu terjadi kita sudah siap seperti itu. Ada lagi kira-kira yang ingin ditanyakan lagi?
Ya, gimana teman-teman? Ada lagi yang ingin bertanya? Yang laki-laki mungkin ya. Mungkin yang laki-laki di belakang. Bang Jackson gini, penasaran kali dia dari tadi apa Dia lihat orang jual kopi. Iya. Bang Jackson. Oh boleh, Juliantawan, silakan. Iya, Mari ke depan. sesama Juli. Bang Jackson udah bisa siapkan terus pertanyaan. Iya. Bang Jackson. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan materinya. Mungkin saya sebagai orang luar dari Aceh baru mengetahui ternyata saya pertama kali dengar lagu Doda Idi ini dari Safira Amalia. Saya kira itu lagunya bukan tentang anak, karena dari beat lagunya kita mengetahui itu lagu ceria. Jadi setelah dari materi hari ini, saya sebagai warga yang masuk ke Langsa ini, ke Aceh ini dari luar dan mengetahui ini, ternyata saya ada memiliki teman-teman yang di sini juga mungkin kurang paham juga masalah tradisi Doda Idi ini. Nah, mungkin dari zaman ke zaman tradisi Doda Idi ini mulai terlupakan. Adapun kegiatan yang ini dilakukan pada saat mau ada festival atau ada kegiatan lomba. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara melestarikan tradisi Doda Idi ini di zaman yang terus berkembang, Bu? Jadi biar teman-teman dari Aceh ataupun dari luar Aceh bisa mengikuti juga mempelajari tradisi Doda Idi ini. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali pertanyaannya. Terima kasih kepada Julianto. Ya, upaya kita untuk menjaga tradisi Doda Idi ini sebenarnya dimulai dari kita sendiri ya kan. Dimulai dari kita sendiri, terutama orang-orang Aceh lah ya, yang asli orang Aceh ya. Cuman yang cukup disayangkan sekarang ini tidak hanya daripada syairnya ini ya kan, dari segi bahasa Acehnya saja pun orang Aceh tidak bisa bahasa Aceh ya kan. Nah, kalau misalnya orang Aceh tidak bisa bahasa Aceh, bagaimana dia mau melestarikan Doda Idi ini, ya kan, atau mengaplikasikan Doda Idi ini kepada anaknya? Kalau dia bahasa Aceh saja dia tidak bisa, ya kan? Nah, tetap memang dimulai dari lingkungan keluarga ya kan. Nantilah mungkin kalian yang calon-calon ibu yang memang ada beberapa di sini yang orang Aceh ya kan. Mulai dibudayakan kembali untuk pegahaba bahasa Aceh ya kan, berbicara dalam bahasa Aceh. Boleh mengajarkan bahasa Indonesia, tapi bahasa Aceh juga perlu diajarkan kepada anak. Sama juga halnya orang-orang yang bukan orang Aceh, mungkin dia mengaku mungkin suku ini, tapi dia tidak bisa berbahasa suku dia sendiri, seperti itu ya kan. Nah, ataupun ada yang terkadang orang Aceh ini malu dengan bahasa Acehnya karena medok Aceh gitu ya. Saya sendiri pun juga medok Aceh gitu ya kan. Tapi ya udah, itu kan identitas saya. Jadi saya nggak perlu memperkenalkan diri saya, orang udah tahu saya orang Aceh. Seperti itu ya kan. Nah, salah satunya mungkin dari bahasa dulu ya kan. Kalau kita sudah tahu bahasa Aceh, bisa bahasa Aceh atau mampu menggunakan bahasa Aceh, ya kita bisa melestarikan juga tradisi Doda Idi ini ya kan. Sebenarnya tidak perlu malu sih menyanyikan lagu Doda Idi ini pada saat menidurkan anak. Itu bukan berarti ibaratnya orang kampung, enggak seperti itu. Cuman kadang kan pemikiran orang kan tahu lah ya kan, sebagian orang itu lebih suka ikut-ikutan. Nah, itu yang memang terjadi pada saat ini. Orang lebih suka, contoh lah kalau misalnya produk tuh lebih suka produk luar daripada produk sendiri, seperti itu ya kan. Nah, begitu juga orang lebih suka budaya orang ketimbang budaya sendiri, seperti itu ya kan. Seharusnya budaya kita sendirilah yang kita pertahankan, kita munculkan ke pihak luar ya kan, bahwa kita itu punya ciri khas loh gitu ya kan. Dalam berbagai hal kita punya ciri khas, termasuk ibaratnya menidurkan anaknya aja kita punya
ciri khasnya gitu yang orang lain belum tentu ada seperti itu ya kan. Padahal kalau misalnya anak-anak muda sekarang ini ya kan, kalau memang dia maulah melakukan kebiasaan menidurkan anak ini ya kan, pasti kan dia mulai merekam kepada anak itu nilai-nilai positif ke anaknya ya kan. Kita memberi sugesti ya kan, melalui tidur dia itu kita memberi sugesti positif sehingga memang akan berpengaruh kepada perilaku anak tersebut ya kan. Nah, kalau kita lihat pun sekarang ini apa ya, mungkin karena kebiasaan tadi menghidupkan lagu-lagu yang tidak berfaedah tadi ke anak, ya anak pun juga akan bertingkah laku seperti ya tidak jauh-jauh juga ya daripada musik yang diperdengarkan itu, seperti itu ya kan. Ada orang yang memperdengarkan mungkin lagu-lagu bahasa Inggris tujuannya supaya anaknya bisa berbahasa Inggris ya kan. Jadi apa ya, beda-beda ini apa keinginan orang tua terhadap anaknya seperti itu. Tapi tadi sih bagaimana mempertahankan tradisi zaman dahulu tentang Pak Ayun Ani ini atau Doda Idi ini dimulai dari kalian lah yang memang teruntuk memang anak-anak Aceh yang aslinya anak-anak Aceh itu bisa dimulai gitu. Walaupun misalnya kita mungkin belum punya anak, mungkin ada keponaan, kita bisa memulainya dengan hal-hal yang positif ini atau dengan Doda Idi ini ya kan. Selain kita mempertahankannya juga, kita juga memberi nilai yang baik kepada si anak tersebut seperti itu. Jadi kalau emang bukan kita yang memulainya, ya siapa lagi coba ya kan. Nah, pasti emang semuanya dari kita dulu gitu. Nah, kalau misalnya lah nanti mungkin kalian sudah besar nanti ya kan, mungkin bisa di daerah kalian pada saat-saat mungkin kegiatan-kegiatan atau momen tertentu kalian bisa membuat perlombaan tentang Doda Idi ini untuk tingkatan anak-anak ya kan, yang selaknya biasanya SMP kah atau SMA. Nah, bisa misalnya dengan melakukan perlombaan ini. Nah, jadi memang sasarannya memang ini lebih kepada anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda yang kedepannya juga dia akan menjadi seorang ibu dan ayah. Jadi nggak hanya ibu saja ya, ayah pun juga harus tahu bagaimana cara mendoda idi anaknya seperti itu. Jadi jangan ibaratnya mutlak itu urusan ibu, enggak seperti itu ya. Jadi keduanya sama porsinya ya. Nah, jadi saya rasa bisa dimulai dari kita dulu seperti itu. Mungkin ada lagi yang lain? Bang Jackson dulu. Iya, Jackson. Ya. Ya, silakan. Baik, kalau dari saya mungkin tidak ada pertanyaan ya Bu. Nah, Doda ini memang hampir sama tradisi bisanya di Aceh dengan kalau di orang Batak itu namanya mengayun-ayun. Mengayun-ayun. Ya. Jadi coba contohkan Jackson. Iya, nyanyikan. Kalau kami kan di sana enggak apa ya saya. Kalau itu memang udah ciri khasnya Bu. Jadi kan, kalau emang anak-anak itu emang bentuknya seperti ini di bawah ada kayak kalau walaupun nggak ada ini per yang untuk sarung itu tali aja dibuat untuk kayu. Di ladang gitu kan, kalau nggak ada per itu dibuat untuk sebagai penyanggahnya untuk mengayun anak itu supaya bisa tidur. Iya. Jadi kalau untuk lagu-lagunya itu nggak tahu saya. Oh, lebih ke ini ya, apa sih namanya, alat ya, lebih ke alat sama ya. Iya, itulah yang membantu pekerjaan seorang ibu atau seorang orang tua di sana Bu. Karena kalau yang sudah berkeluarga, kalau di sana namanya baru-baru matasor namanya gitu. Baru-baru matasor. Baru-baru rumah tangga. Rumah tangga. Di situ masih susah-susahnya mencari hidup gitu. Jadi anak yang rewel ya harus bisa ditinggal gitu ya Bu. Karena dia kerja
harus bisa ditinggal dulu. Dengan inilah anaknya untuk membantu orang tua mengayun anak itu sampai tertidur dulu, baru bisa bekerja lagi. Iya. Jadi saran juga sama kawan-kawan dan motivasi untuk Kita juga semua. materi hari ini sangat luar biasa ini materinya Doda Idi ini bagaimana kita menghargai orang tua kita yang sekarang di kampung, bagaimana dia bekerja sekarang. Kita ingat bagaimana pengorbanan orang tua kita dari dia mengandung sampai kita sekarang ini. Mungkin perlu kita merenung dulu bagaimana kita sekarang ini, apakah kita udah bisa membahagiakan orang tua kita dengan cara yang sederhana atau bagaimana. Perlu kita tidak bisa membuat kita tidak bisa memberikan uang, tapi kita bisa memberikan kesenangan kepada orang tua. Mungkin begitu. Ya luar biasa sekali ya dari Jackson ya. Memang kalau misalnya mengayun ini atau Doda Idi ini ya kan, dia lebih kepada orang Sumatera ya. Orang Sumatera kebiasaannya itu memang menidurkan anak itu dari lahir sampai dia umur 3 tahun ya atau lebih mungkin ya kan, langsung diperkenalkan dengan ayun seperti itu ya kan. Mungkin kalau orang-orang di luar Sumatera itu hampir tidak ada mereka menggunakan ayunan gitu. Identik itu memang yang paling khas sekali orang Aceh. Orang Aceh asal anak sudah tidak nyenyak tidur, itu udah orang tua mengatakan anak sudah kode-kode itu minta ayunan gitu, minta tidur ayun seperti itu. Jadi memang anak itu ya udah dari bayi emang sudah diperkenalkan dengan ayun. Jadi kalau sekarang ini ada lebih canggih lagi dia ya kan. Sekarang ini udah ada boncer ya, boncer ya. Anak-anak sudah bisa diletakkan di boncer ya kan. Dia modelnya nggak model ayun-ayun seperti ini, tapi udah begini-begini dia. Ya kan, itu lebih canggih lagi ya kan. Nah di situ pun musik-musiknya bukan bisa di setel juga sih musik-musiknya, tapi tetap identik. Nina Bobo itu tidak lepas kayaknya. Itu udah jadi sesuatu hal yang memang sangat erat kaitannya dengan menidurkan anak seperti itu ya kan. Tapi jauh daripada itu kita juga bisa sih melakukan nyanyian-nyanyian sendiri ya kan sambil dia tidur seperti itu. Kalau misalnya apapun saya rasa kalau untuk syairnya ini enggak pun di ayunan, sambil kita pok-pok pun di kasur pun juga bisa sih kita lakukan nyanyian tersebut seperti itu ya kan. Ternyata ada sedikit kesamaan, ada kesamaan dari segi peralatannya, ada kesamaan ya dengan orang Batak ya. Jadi memang itulah tadi Sumatera itu memang identik sekali dengan menyiapkan ayunan untuk anak seperti itu. Yang lain mungkin ada yang masih mau ditanyakan lagi. Ada? Tidak ada yang di depan ini, tidak ada? Tidak ada? Bagaimana? Tidak? Mau dicukupin aja atau? Masih ada waktu. Jam 11. Jam 11 udah jam berapa? Jam 11 sih. Udah jam 11 nih? Ya udahlah kalau gitu, sesuai dengan ini. Udah jam 11. Baik, gimana teman-teman? Ada nggak pertanyaan? Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutupkan pertemuan kita hari ini. Oh, ada Bu. Oh, masih. Oke. Mungkin bisa maju ke depan, Kak Ya. Anissa. Silakan. Gak muat loh, jadi dia pun. Sini dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Riswana. Saya ingin bertanya kepada Ibu nih. Menurut Ibu pribadi, apakah Doda Idi ini sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jika memang penting, mengapa sih ibu-ibu muda sekarang mesti menggunakan gadget? Sekian dan terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Anissa. Kalau menurut saya ini sangat penting ya.
saya bukan memuji diri saya sendiri gitu ya kan. Sejauh ini saya tidak mau memperkenalkan gadget kepada anak atau maksudnya memperkenalkan tapi tidak boleh memegang ya. Memegang dalam arti kata menghidupkan YouTube, anak menonton, enggak. Ya. Itu masih di bawah pantauan saya, dia bisa sambil saya balas WA, dia lihat. Atau saya misalnya melihatkan video-video apa misalnya yang lagi saya lihat misalnya. Nah, tapi yang memang khusus untuk anak-anak ya. Cuma sebatas itu tapi ya sebentar ya. Tujuannya untuk apa? Saya tidak mau anak ini nanti ngamuk-ngamuk ya, kalau istilah sekarang tantrum ya. Nah, saya tidak mau ya kan, sejauh ini masih terkontrol, dia tidak tantrum ya, cuma sekedar nangis sebentar dialihkan ke hal yang lain, udah aman seperti itu ya kan. Kalau misalnya menghidupkan selawat pada saat dia sudah tidur ya, saya harus kerja yang lain, itu saya lakukan memang, atau paling tidak saya memutarkan Al-Quran gitu, itu ada saya lakukan walaupun mungkin cuman sebentar seperti itu ya kan. Jadi memang katanya memang menselawatkan anak atau menyanyikan hal-hal yang ini memang pengaruhnya besar sekali tuan, apalagi memperdengarkan tentang ayat-ayat suci Al-Quran ini. Jadi anak pelan-pelan dia akan terekam kan di memorinya. Nah, ketika suatu saat dia belajar tentang ayat tersebut, dia sudah bisa mengingat kembali hal-hal yang pernah orang tuanya lakukan tersebut gitu. Nah, kalau untuk pribadi, kenapa orang-orang tua sekarang ini ada sebagian mungkin atau kebanyakan ya lebih kepada memperdengarkan melalui gadgetnya tadi ya kan. Itulah seperti yang saya bilang tadi, orang tua ini saya memperhatikan ketika dia anak mampu bermain gadget atau punya HP gitu ya kan, itu kayak ada sebuah kebanggaan tersendiri ya untuk orang tua gitu, memperkenalkan HP kepada si anak tersebut. Apalagi misalnya terkadang anak diiming-imingkan, bobo nak, bobo, sambil dikasih HP kepada anak tersebut. Nah, padahal itu sesuatu hal yang memang kalau menurut saya pribadi itu sebuah kehancuran buat dia sendiri sih saya rasa gitu ya kan. Kenapa saya bilang sebuah kehancuran? Lama-lama kan anak akan ibaratnya ketika dia mau tidur mana HP. Ibaratnya sesuatu hal yang ingin dia lakukan itu harus ada HP, harus ada sesuatu barang gitu ya kan. Ibaratnya harus ada timbal baliknya ya, apa istilahnya gitu. Jadi kalau dia mau melakukan sesuatu harus ada HP-nya gitu. Kalau tidak ada HP dia tidak mau tidur seperti itu. Nah, ini sebenarnya kebiasaan yang salah ya kan. Sama juga yang kayak kita lihat, ya udah biar bisa kerja anaknya kasih aja HP nonton YouTube gitu, nonton film-film kartun yang menurut orang tua yaitu film-film yang positif seperti itu ya kan. Tapi padahal itu akan berdampak negatif juga buat dia gitu ya kan. Ya berdampak negatifnya anak akan mengalami ketergantungan terhadap gadget tersebut ya kan. Dan lama-kelamaan anak sudah tidak bisa dikontrol kembali ya kan. Nah, ibaratnya dia ada yang memang tertidur dalam keadaan HP di tangan. Kan itu memang sesuatu hal yang nggak bagus kan. Di HP itu radiasinya kan nggak bagus untuk anak-anak kan. HP itu pun juga ada ketentuannya di umur keberapa anak bisa memegang HP seperti. Nah, kalau misalnya dari bayi anak sudah dikasih HP, ya berarti kan sedikit banyak akan mempengaruhi juga untuk otaknya itu ya kan. Nah, malahan untuk HP ini ya kan nggak hanya untuk anak-anak maupun untuk semua kalangan, itu dia ada jarak tertentu antara kita tidur dengan HP ya kan. Nah, sekarang ini kan HP kadang-kadang di bawah bantal ya kan, padahal itu punya jarak tertentu, kita nggak boleh dekat dengan HP seperti itu. Nah, bagaimana lah kalau anak-anak yang memang sambil dia tidur dia ini HP, nggak hanya ke saraf-sarafnya mungkin ya kan, tapi ke hal-hal yang lain juga akan terganggu seperti itu. Jadi memang kita memang pelan-pelan harus merubah persepsi orang tua
terhadap kebiasaan yang dia lakukan pada saat mendodaidikan anaknya itu. Ya kan, ada memang beberapa orang tua ketika kita mengarahkan dia cobalah seperti ini diayunkan anaknya, ada memang sebagian orang tua emang yang kurang menerima seperti itu ya kan. Ada juga sebagian orang tua yang memang boleh juga ya misalnya dengan kita menjelaskan, atau boleh juga lah kita yang mencontohkan seperti itu. Atau mungkin dari kita pribadi lah, kalau emang nanti punya anak, jangan mau anaknya itu memang dinyanyikan dengan lagu-lagu yang tidak bermanfaat itu, tidak perlu gitu. Bagus nyanyikan aja walaupun dengan bahasa kita sendiri ya kan. Ya udah, tidak masalah. Yang penting itu memang punya nilai positif untuk anak tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dimulai dari kita sendiri, nanti mungkin kita punya keluarga, kita bisa menyampaikan ke keluarga atau ke teman-teman seperti itu. Atau juga kalau misalnya sekarang ini mulai juga kita misalnya posting di media sosial ya kan. Sekarang cukup banyak media sosial ya kan, mau yang mana, mau ke YouTube kah, mau ke Facebook, mau ke Instagram, mau ke TikTok ya kan, dengan ala-ala kalian anak muda lah seperti itu ya kan. Nah, jadi itu juga sesuatu hal yang menarik. Sama juga seperti yang tadi yang persepsi Julianto dengan lagu Doda Idi, dia kira memang ya lagu-lagu ceria seperti itu ya kan. Padahal setelah kita tahu maknanya ternyata enggak seperti itu. Nah, tapi boleh juga nanti kan kita buat captionnya ya kan, ada keterangannya di bawah seperti apa, seperti itu. Jadi orang tidak akan salah persepsi terhadap lagu tersebut seperti itu. Ya, saya rasa begitu. Baik, terima kasih Bu Juli atas jawaban yang sangat luar biasa atas pertanyaan dari Anissa. Mari kita tepuk tangan untuk materi kita. Baik, terima kasih ya kepada teman-teman semua. Mungkin sedikit dari saya, mari kita beri tepuk tangan terkait materi yang diberikan oleh Bu Juli sendiri sebagai narasumber kita, di mana kita tadi membahas secara spesifik ya apa itu Doda Idi, terus juga kita diperlihatkan bermacam ada 3 tadi ya jenis lagu bunyi dari Doda Idi itu sendiri, terus juga ada pemaparan makna ataupun arti-arti perbagian tadi ya. Baik, mungkin sekian dari pertemuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mungkin kesalahan perbuatan yang tidak enak dipandang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.